Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sabda Allah akan tumbuh subur dalam pribadi yang mau mendengarkan firman-Nya, memeliharanya di dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah berkat ketabahan dan kesetiaan, di mana mereka yang menghidupi imannya bukan karena suatu kewajiban, tetapi karena keikhlasan sebagai bentuk ketaatan sebagai orang beriman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan setia Engkau memelihara hidup kami. Semoga kami mampu menjalani suka duka hidup ini dengan baik dan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita mendengarkan tentang sharing pengalaman iman, di mana Paulus mengatakan benih yang ditaburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak akan mati terlebih dahulu. Dan yang ditaburkan itu bukanlah rupa tanaman yang akan tumbuh, melainkan biji yang tak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Artinya, agar kita sebagai orang beriman, agar iman kita tumbuh, berkembang, dan berbuah, menghasilkan kebaikan, maka kita harus berani melepaskan dari sikap keegoisan, dari sikap ambisi yang tak teratur, atau keinginan yang tak teratur yang berasal dari dalam diri kita. Kita akan bertumbuh dan berkembang ketika kita mampu mengosongkan diri dan senantiasa bersikap rendah hati, membiarkan nama Allah semakin dimuliakan di dalam tugas dan perutusan kita. Sebetulnya yang menjadi kunci adalah apa yang menjadi prioritas di dalam persiaran hidup kita sebagai orang beriman. Apakah kita memiliki tujuan supaya kita dipandang sebagai orang yang beragama baik? Ataukah kita hidup sebagai orang beriman yang tidak hanya dari kulitnya semata, tetapi kita betul-betul menghayati, menghidupi atas jawaban ya dari panggilan Tuhan sebagai murid Kristus di dalam persiaran hidup kita? Hari ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih, di mana di sana ada berbagai tempat benih itu ditaburkan. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, di mana orang yang seringkali beriman, beragama hanya karena ikut-ikutan supaya ada identitas agama mana kita berada. Karena tinggal di negara kita harus mencantumkan agama apa yang kita hidupi. Tetapi hanya sebatas ikut-ikutan, dan setelahnya selesai hilang tanpa menghasilkan apapun. Atau mungkin Anda atau saya sedang berada di level yang diumpamakan oleh Yesus seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, di mana cara hidup beriman kita tidak memiliki akar yang kuat, hanya supaya kita tidak dipandang sebagai orang yang kafir atau yang tak bertuhan, atau yang tidak mengenal tentang ajaran kebaikan apapun itu.
Ketika ada orang datang lantas kita mulai mengatakan bahwa agama adalah candu, menghujat atau menyembah yang lain yang merupakan jalan pintas. Padahal beriman itu mestinya tidak bermental deudes. Saya memberi supaya saya mendapat, tetapi harus mengakar dari dalam diri kita. Ada ketulusan, ada kesetiaan dan usaha untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan. Atau mungkin iman kita baru sekelas seperti biji yang tumbuh di tanah yang bersemak-semak, di mana tumbuh bersama, tetapi kita ikut arus, tidak memiliki prioritas dan tidak memiliki pendirian. Kita mendengar, kita bersuka cita, tetapi sebatas dipandang orang, sebatas dipuji, sebatas dikatakan kamu hebat, kamu orang baik, kamu orang ini dan itu. Ketika tidak ada orang yang memuji, lantas kita terhimpit dan mati hanya karena ambisi dan keinginan kita tidak pernah terwujud seperti apa yang kita pikirkan. Mestinya kita membiarkan firman Allah seperti biji yang jatuh di tanah yang subur. Artinya kita menciptakan lahan. Lahan itu kita umpamakan diri kita dengan keterbukaan hati, mengosongkan diri, mendengarkan firman Allah, diingat, dihidupi, dilaksanakan di dalam persiaran hidup. Ia tidak hanya pandai berkata-kata, ia menyimpannya dalam hati yang baik dan selalu mengusahakan agar apa yang dihidupi di dalam imannya menjadi berkat tidak hanya bagi Anda, saya, tetapi juga bagi orang lain. Pada akhir pekan hari ini kita bersama-sama diajak untuk senantiasa selalu setia dan taat pada iman kita. Karena beriman selalu menjadi perwujudan yang terbaik bagi mereka, saya, Anda yang mengaku diri sebagai orang yang beragama. Semoga akhir pekan ini kita jadikan berkat untuk memuliakan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan itu akan lestari selama-lamanya. Nah, sabda itulah yang mestinya diwartakan oleh Anda, saya, serta kita semua. Tidak hanya dalam rangkaian kata puisi yang indah, tetapi dalam kumpulan dari setiap keputusan kebijaksanaan kita sebagai orang beriman yang senantiasa mau menjadi terang bagi sesama. Selamat akhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.